Bi, Hmm, kuliah sambil nikah, emang boleh, Bi? nggak boleh tuh. Lah, kan ibadah, Bi. Masa nggak boleh sih, Bi? Kuliah, nikah, mana bisa orang satu kerjaan dua. Kuliah sambil nikah, nikah sambil kuliah, ya nggak bisa. Nikah aja, kuliah aja, nggak bisa nikah sambil kuliah. Kan kuliah di kampus, atau mungkin kalau Zoom lewat online. Nikah harus ada yang jabat tangan, nggak bisa satu dua kerjaan satu orang. Nah, bakal kita bahas dalam program Kata Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dodi Cahyadi dalam program Kata Abi. Insya Allah kita akan membahas tema-tema yang memang sedang hangat diperbincangkan di media sosial. Seperti biasa, saya ditemani oleh guru saya yaitu Abi Taufikur Rahman. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Abi, berbicara tentang pernikahan di era sekarang, di zaman sekarang, lagi banyak-banyaknya nih kaum-kaum muda yang nikah di usia muda, Bi. Ada yang nikah di usia 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, bahkan 20 tahun ya, Bi. Nah, dalam agama, dalam hukum Islam, apakah ada ketentuan yang mengatur tentang usia pernikahan, Bi? Nah, ya. Jadi kalau bicara usia, jadi yang tadi disebutkan nikah sambil kuliah, ya nggak bisa dua-duanya kerja sekaligus gitu maksudnya. Tapi kalau nikah, pas libur berarti. nah Pas gitu, libur boleh ya? nama juga. Jadi nggak boleh nikah sama orang sekampung. Lah, kok nggak boleh, Bi? Lah iya, mau kuat sekampung. Ada berapa orang tuh? Nah, Oh, iya. gitu. Satu Ya kampung. cukup nikah satu orang. Satu orang. Itu yang nggak boleh sekampung. Berapa orang jumlahnya? Se-RT mah kuat. Gitu. Tuh yang gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi diatur oleh Undang-Undang Pernikahan tahun 1974, di mana sudah diatur untuk usia pernikahan untuk kalangan ikhwan atau rijal atau laki-laki di usia 19 tahun. Gitu. Itu di usia minimal secara Undang-Undang Pernikahan yang sudah diatur sejak tahun 1974. Nah, belum lahir kan Dian? Belum. Nah, itu udah diatur. Nah, untuk kalangan akhwat maka diatur secara Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1974 itu, di mana undang-undangnya menyebutkan di usia perempuan minimal di usia 16 tahun. 16 tahun. Nah, akan tetapi sekiranya di mana laki-laki sudah akil balik, usianya ternyata belum 19 tahun, mendekati 19 tahun, tapi konsekuensinya di Quran surat keempat ayat ke-20, ayat ke-34, dia bisa untuk menjalankannya, ini tidak ada masalah, pasti akan diizinkan. Yang bagaimana? Yang dimana beliau sanggup, karena konsekuensinya begitu sudah jadi suami. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, ila akhir ayat. Adapun suami bertanggung jawab terhadap istrinya, lahir batinnya, begitu dia berijab qabul, kata calon mertua nih, calon mertua atau yang disebut dengan bapak kandung si perempuan, pengantin perempuan, jawaztuka wa ankahtuka makhtubataka. Lantas dijawab nih sama calon mantu yang akhir jadi mantu, sobiltu qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur halan. Nah, maka semenjak saat itu lahir batin istri, di mana suami berkewajiban untuk membahagiakannya, zahir batin. Makanya tolong kepada para ikhwan, khususnya kepada jombloan yang walaupun usia kalian belum sampai 20 tahun tapi sudah ada keberanian buat menikah, bisa menjalankan ini, silahkan. Jadi istri tidak minta banyak, aku mau dibelikan tinta, tapi tinta dari Belgia. Aku mau kau bicara cinta, tapi yang membuat hatiku selalu bahagia. Masya Allah. Jadi kalau seumpama di usia 19 tahun tapi sebelum di usia 19 tahun tapi udah siap menikah, itu boleh, Bi? Silakan. Apalagi di usia Dodi yang 25 tahun ya. Itu bukan boleh lagi ya. Jadi berjakat dua ntar. Nah, Bi, kadang kan ketika kita masih di usia kuliah nih, Bi,
kadang kan masih ragu nih, bisa nggak ya jadi seorang imam gitu. Terus kadang masih ragu nih, Bi, bisa nggak ya cari nafkah buat istri gitu. Karena belum ada kerjaan yang pasti, yang memang punya punya penghasilan setiap bulannya gitu, Bi. Cara meyakinkan hati kita tuh Ya, bagaimana, Bi? jadi nggak cukup pakai ilmu, makanya kunci keberhasilan dunia akhirat yang Abi simpulkan dengan 4I, ilmu, iman, ikhlas, istiqomah. Ini kalau dijabarkan 4I bisa sejam lebih. Ini disingkat aja, ilmu harus ada. Kemudian iman. Jadi kalau ilmu doang, jadi hitung-hitungannya 1 tambah 1 harus jadi 2. Tapi karena dibarengi pakai iman, 1 tambah 1 jadi 111. Pakai iman. Nah, kemudian dibarengi dengan ketekunan ada ikhlas. Ikhlas nggak cukup sehari 2 hari, makanya ditutup yang keempat istiqomah. Jadi buat para jombloan yang menikah di usia remaja, lewat sudah menjelang dewasa, di usia tadi tuh antara 17, 18, 19 tahun, tolong sekalipun sambil menjalankan kuliah, karena termasuk Abi yang nikah muda. Masya Allah. Gitu ya. Di usia berapa? Di usia waktu itu berarti 23 tahun. Wah, Ya, lumayan, Pak. 23 tahun. Iya, dan kuliah belum selesai. Masih hampir kurang lebih setahun lagi. Jadi duluan ya di wisuda menjadi pengantin ketimbang wisuda beneran kuliahnya. Nah, ini bukan katanya, yuk rahasianya kalau memang 4I tadi udah dipakai itu, nah yakini janji Allah dalam surat ke-24 juz ke-18 ayat ke-32. Saya ulang, surat An-Nur ayat ke-32, Allah yang berjanji, di mana bahasa Qur'annya di situ Allah berjanji di saat kamu menikah dan sebelum kamu menikah, in yakunu fuqara'a, kondisi kamu bukan miskin, di bawah miskin, fuqara, fakir. Bahkan di sini pakai bentuk jamak, orang yang kondisi benar-benar fakir. Jadi belum punya rumah, belum punya kendaraan, belum punya primer, sekunder, tapi di mana kamu yakin menjalankan dengan ilmu, dengan iman, dengan ikhlas, istiqomah, Allah berjanji yughnihimullahu min fadli. Niscaya, bukan insya Allah, niscaya Allah cukupkan kebutuhan kamu. Kenapa? Wallahu wasi'un alim, karena Allah maha luas dan maha mengetahui. Nah, Abi yakinin banget ayat ini ternyata terbukti walaupun awal-awal, karena untuk menapaki 4I tadi nggak segampang dengan omongan. Jadi betul-betul ikhlas istiqomah dijalani, bahkan tahaddusan binikmah, 23 tahun menikah, punya ingat 24 tahun udah bisa mampu bangun rumah, 25 tahun alhamdulillah bisa berangkat haji, ya, haji beneran. Ya, beneran. Nah, kemudian pulang haji pun orang-orang malah jual tanah, kita bisa beli tanah dan bahkan bisa beli mobil. Nah, ini kebukti janji Allah dalam Quran. Karena untuk menjelaskan 4I memang nggak punya waktu singkat begini. Gitu. Jadi luar biasa, Bi, ya, ketika kita memang sudah yakin untuk menikah, sudah matang, justru itu akan jadi pembuka rezeki kita, Bi. Betul sekali. Kuncinya harus yakin, Bi. Iya dong. Nah, yang terakhir, Bi, minta pesan nih buat anak-anak muda, anak-anak yang memang sama seperti Dodi ini masih di usia kuliah tapi udah ada rasa pengen nikah gitu, Bi. Ya harus atau kalau nggak ada nikah ya nggak normal namanya ya. Jadi tolong minjem bahasa Nabi buat kepada para jombloan yang saya sayangi karena Allah. Ya ma'syaras syabab, kata Rasulullah, wahai para pemuda, kalau kamu mampu untuk menikah, maka menikahlah. Masya Allah. Tolong, usia 25 tahun yang Nabi ajarkan itu bukan usia yang main-main. Terasanya kalau sekarang Abi udah di atas 40 tahun, Masya Allah punya anak udah 2, yang gedean udah kuliah, yang kecilan udah kelas 3 SMP. Kita masih gagah, anak kita udah pada gede, jalan-jalan, kita bisa main bola tuh bertiga. Enaknya bukan main. Tuh, makanya Nabi nyuruh ngajarin nikah usia 25 tahun. Nah, jadi terasanya. Yang kedua, memang sekiranya kamu belum mampu, Nabi ngajarin, maka perbanyaklah puasa. Kenapa? Karena puasa akan bisa menjaga pandangan jelek kamu, dan yang namanya puasa bisa menjadi tameng untuk bisa menjaga kemaluan kamu. Nah, makanya ini dalam banget pesannya, Bu, ya. Ya. Jadi kalau kita belum siap nikah, belum siap untuk berumah tangga, ya
maka perbanyaklah untuk berpuasa. Tapi ingat, Hmm. terakhir lagi nih ya, ingat kami masih belum punya bisa nyari nafkah. Allah memberi gambaran dalam Quran surat Hud. Ya, surat Hud itu di ayat ke-11 gambaran yang Allah janjikan di situ, jangankan kita yang punya akal, binatang yang nggak punya akal yang melata di muka bumi Allah udah siapkan rezekinya, apalagi kita yang Allah kasih bekal akal. Jadi harus yakin manjada wajada, ke pasar minggu beli tupat, orang yang sungguh-sungguh pasti dapat. Dan urusan rezeki ketika ada kejujuran, ketika ada kesungguhan, insya Allah soto kaki di atas tikar, rezeki nggak bakalan ketukar. Masya Allah, sangat begitu jelas sekali ya apa yang sudah Abi sampaikan. Jadi ini teguran juga nih buat saya pribadi yang memang sudah di usia matang untuk menikah, tinggal keyakinan hati Bi ya, tinggal dimantapkan lagi ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Abi atas ilmunya. Jangan lupa pemirsa di like, komen, dan di subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di program Kata Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.